Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saputri dengan NIM 2411011012 dari Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah Subhanahu wa taala, bertujuan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, definisi. Definisi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama yaitu tauhid, yaitu keimanan, yaitu kita hanya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atau keadilan. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian, yaitu sikap bijaksana. Yang keempat yaitu khilafah atau pemerintah, yaitu setiap orang harus memiliki sikap pemimpin atau pemerintah dalam membangun sebuah ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil, yaitu kita hanya percaya bahwa kita kembali hanya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem kehidupan ekonomi tidak akan menjadi kehidupan ekonomi. Karena itu dari kelima nilai-nilai universal tersebut, bangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Karena itu, ia merupakan bagian tak terpisahkan atau integral dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan way of life, di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam. Apa saja sih transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam? Yang pertama yaitu tadlis. Tadlis adalah situasi di mana salah satu dari pihak bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Yang kedua yaitu ihtikar. Ihtikar adalah situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang ketiga yaitu bai najasi. Bai najasi adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contohnya, sederhananya adalah pada kasus pelelangan, di mana penyelenggara bekerja sama dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga lelang semakin tinggi. Yang keempat yaitu harar. Harar adalah proses transaksi jual beli yang tidak memiliki kepastian, sehingga dapat merugikan pembeli. Sama seperti tadlis, harar terjadi dalam 4 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Namun bedanya, harar murni terjadi akibat ketidakpastian, sedangkan tadlis merupakan praktik penipuan yang disengaja dan telah direncanakan sebelumnya. Contoh jual beli harar adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan. Contoh lainnya adalah jual beli tanah yang di dalamnya masih terpendam bibit kacang-kacangan dan sayuran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya untuk mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan moral. Beberapa prinsip penting dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu larangan riba atau bunga, yang dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi finansial. Yang kedua itu zakat, sebagai alat distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga itu larangan harar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, yang bertujuan untuk menghindari spekulasi berisiko tinggi yang merugikan pihak lain.
Yang keempat yaitu kepemilikan bersama dan tanggung jawab sosial, yang mendorong individu dan masyarakat untuk saling membantu dan berbagi hasil. Yang kelima yaitu pentingnya niat dan etika dalam berbisnis, yang menjadikan keuntungan duniawi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Secara keseluruhan, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang adil, transparan dan berkelanjutan dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.